Salam, God Lover, apa kabar? Saat ini kita membaca renungan dari Ulangan pasal 8 ayat 2-3 dengan tema mengingat penyertaan Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun, dan dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. God Lover, bagi bangsa Israel, padang gurun adalah tempat transisi menuju tanah perjanjian, sekaligus tempat mereka dilatih menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Sebelum memasuki tanah perjanjian yang penuh berkat, berlimpah susu dan madu, Tuhan membawa bangsa Israel dan juga kita ke padang gurun untuk mempersiapkan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan berkualitas. Sehingga pada saatnya kita menjadi prajurit Tuhan yang siap terjun ke medan perang selama kita ada di tanah perjanjian. Tuhan membiarkan umatnya mengalami berbagai ujian dan kesulitan di padang gurun supaya mengajar mereka bahwa kesejahteraan, entah itu jasmani maupun rohani, sebenarnya tergantung pada hubungan kita dengan Tuhan dan ketaatan kepada firman-Nya. Saudaraku, Tuhan Yesus mengutip ayat ini ketika dia dicobai di padang gurun. Itu terdapat di dalam Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Kehidupan yang kita jalani di dunia ini sebenarnya berbeda-beda, sehingga antara yang satu dengan yang lain memiliki kehidupan yang berbeda. Tidak ada yang sama. Di dalam hidup ini tidak selalu kebahagiaan yang kita dapatkan. Namun ada kalanya kesedihan juga Tuhan izinkan untuk hadir di dalam kehidupan kita. Setiap orang akan mengalami tawa dan tangis, kesedihan dan kebahagiaan, suka dan duka, bahkan kehilangan pun Tuhan izinkan ada untuk mewarnai kehidupan kita. Coba bayangkan saudaraku, jika semua orang di dunia ini, misalnya orang Kristen saja, selalu bahagia hidupnya, bagaimana ia dapat melihat kuasa Tuhan
Di dalam hidupnya kalau hanya kebahagiaan dan kebahagiaan, tawa, sukacita yang ada, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi kepada hidup kita besok. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita 5 menit ke depan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 30 menit ke depan, atau 1 jam yang akan datang, atau 1 hari, setahun, 2 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu apakah kebahagiaan atau kesedihan yang akan kita rasakan. Saudaraku, namun segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita adalah atas seizin Tuhan. Dan apapun yang harus kita lalui dan apapun yang harus kita peroleh, itu merupakan kehendak Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesulitan di dalam hidup kita sebagai suatu bentuk disiplin seorang ayah supaya melatih kita untuk makin tabah, bergantung padanya, dan makin bersedia menerima firman-Nya. Saudaraku, ada kalanya masalah diizinkan Tuhan terjadi karena Tuhan hendak mengetahui motivasi kita dalam mengikut Dia. Apakah kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan dan menaati firman-Nya dengan sepenuh hati atau tidak? Masalah yang kita alami tentunya dapat kita lewati karena penyertaan Tuhan. Ia memampukan kita dan memberi kita jalan keluar sehingga kita dapat melewati setiap persoalan yang terjadi. Jadi jika pada saat ini saudara mengalami pergumulan masalah, hidup saudara terasa seakan-akan berat dan tidak pernah ada jalan keluar untuk masalah, datanglah kepada Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar, akan memberikan kepada kita kelegaan, dan penyertaannya akan dinyatakan di dalam hidup kita. Saudaraku, jangan terkejut jika ada di padang gurun. Sebab jika Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka pasti Tuhan punya maksud yang terbaik dan Tuhan pasti menyediakan jalan keluar. Oleh karena itu, berserahlah dan pujilah nama Tuhan. Teruslah berharap kepadanya, bersukacitalah di dalam kondisi apapun, yakini bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat yang Tuhan sediakan pada hari ini. Terima kasih apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami tahu ada penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk renungan pada saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. God Lover diharapkan bisa membagikan YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat, dan teman dimanapun mereka berada agar lebih banyak orang diberkati bersama-sama dengan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.